ini galinya dalam banget. Soalnya ini yang dipertaruhkan berat, Ustaz. Kalau Ustadz K tidak bisa buktikan Yesus adalah Isa, Ustadz K jadi Kristen, berat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Apa kabar teman-teman semuanya? Semua sehat ya? Saya berdoa teman-teman selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun, dan selalu di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, saya ingin mengcounter satu video ya, masih relatif baru, yaitu dari Ahmad Kainama. Judul videonya ini lumayan ya. Judulnya adalah kalau Kainama tidak bisa membuktikan bahwa Isa itu sama dengan Yesus, maka dia jadi Kristen. Wow. Yang benar aja ya. Selama Anda tidak menghujat Roh Kudus, is okay ya. Tetapi kalau Anda sudah pernah menghujat Roh Kudus, sudah tertutup pintu pertobatan. Ya kan? Dan kalau Anda dulu sebelum jadi Kristen sudah diselamatkan, artinya sudah memiliki iman yang benar kepada Kristus, kemudian Anda melangkah keluar, itu Tuhan tidak berkenan. Ya, tidak ada lagi korban penghapus salah bagi mereka yang sudah pernah mengecap kasih karunia. Artinya mereka sudah pernah diselamatkan. Ya, kemudian mereka melangkah keluar jadi mu'alaf, dan itu kata Alkitab tidak ada lagi korban untuk penghapus salah. Artinya pintu pertobatan tertutup. Tetapi kalau para mu'alaf ini sebelumnya masih Kristen KTP, ya, Kristen yang belum diselamatkan, Kristen yang belum mengerti Injil keselamatan, belum pernah melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, belum percaya kepada Injil yang benar. Nah, bagi mereka masih terbuka pintu untuk pertobatan, karena mereka belum pernah mengecap kasih karunia Allah. Ya, walaupun mereka Kristen, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Dan mereka belum diselamatkan. Bagi mereka pintu pertobatan masih terbuka, asalkan mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal, yaitu menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus itu adalah perbuatan dosa kekal yang tidak berampun, dan tidak ada lagi pintu maaf, tidak ada lagi pintu pertobatan bagi orang yang menghina Roh Kudus. Pastikan Anda para mu'alaf belum melakukan itu semua. Tetapi saya tahu ya, beberapa di antara kalian itu sudah getol ya, pernah menghujat Roh Kudus. Dan itu maaf, bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah perbuatan dosa kekal tak berampun. So teman-teman, kali ini saya akan menanggapi ya video dari Ahmad Kainama. Judulnya adalah dia ingin membuktikan bahwa Isa itu sama dengan Yesus, ya kan? Sementara saya sangat getol mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus, dan ini selalu saya gaungkan di mana-mana. Ya, ini berdasarkan fakta Alkitab dan fakta Al-Quran sendiri. Tidak ada persamaan apapun antara Yesus Kristus Tuhan dengan Isa Al-Masih yang adalah Nabi umat Islam. Ya, tidak ada satu persamaan pun, tidak ada. Seseorang bisa disebut pribadi yang sama kalau kesamaannya ada 100%. Tidak boleh 99,9%, tidak bisa. Persamaannya harus 100%. Ya. Jika itu tidak dipenuhi, maka itu adalah orang yang berbeda. Ya. Rina Solihin di Jakarta dengan Rina Solihin di Jogja, ya, tetapi
persamaannya hanya 50%. Itu bukan Rina Solihin yang sama. Apalagi Isa dengan Yesus Kristus, perbedaannya 100%. So teman-teman, sebenarnya Ustadz Kainama ini justru tidak membahas persamaan antara Isa dan Yesus. Saya amati videonya, tidak membahas inti dari apa yang ingin dia bicarakan, begitu ya. Dia tidak membahas persamaan Isa dengan Yesus itu apa. Itu yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Tetapi justru dia getol mengutip-ngutip ayat Alkitab, menafsirkannya secara serampangan. Nah, ini yang akan menggerakkan saya untuk menanggapi ini. Karena apa? Karena ini tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan informasi-informasi yang menyesatkan yang disebarluaskan oleh Ahmad Kainama ini tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, supaya apa? Supaya tidak menyesatkan, ya, baik menyesatkan umat Islam maupun menyesatkan umat Kristen yang memang belum memahami ayat-ayat ini dengan baik. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Ahmad Kainama berikut ini. Seluruh Hawariun atau seluruh 12 disciples, termasuk yang bunuh diri namanya Judas yang di dalam kekristenan diingat sebagai orang yang gantung diri. Terserahlah, ya. Tidak pernah mengeluarkan statement bahwa beliau adalah Tuhan, anak Tuhan, firman jadi daging. Tidak pernah. Parakletos. Nah, artinya berarti Jesus itu adalah parakletos atau pengantara, penolong, penghibur. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ahmad Kainama mengutip satu ayat, ya, di 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya, di situ tertulis bahwa Yesus adalah perantara. Ya, perantara. Ya, anak-anakku, kata Yohanes, hal-hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ya, ada perantara kita, yaitu Yesus Kristus. Wow, ya. Jadi dengan demikian langsung disimpulkan bahwa Yesus itu hanya pengantara. Dan anehnya lagi, kata perantara ini langsung dihubungkan dengan kata parakletos, teman-teman, ya. Parakletos katanya itu adalah Yesus, ya. Sementara parakletos yang dimaksudkan di Alkitab itu bukan Yesus tetapi Roh Kudus, ya. Roh Kudus disebut juga Roh Penghibur, Roh Penolong, dan disebut juga Roh Kebenaran. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa membaca di Yohanes 14 ya, ayat 15 sampai 17, kemudian di Yohanes 14 ayat 26. Siapa itu? Siapa itu yang dimaksud dengan parakletos menurut Alkitab? Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 14, judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Yesus menjanjikan penghibur. Kalau sekiranya parakletos ini adalah Yesus, berarti di sini bisa dikatakan Yesus menjanjikan Yesus. Begitukah? Wow. Yesus menjanjikan Yesus. Itu kalau kita ikuti apa kata Kainama bahwa parakletos itu adalah Yesus, ya kan? Jadi di sini perikopnya seharusnya berbunyi Yesus menjanjikan Yesus. Itu sungguh tidak masuk akal sehat, ya. Jadi judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur, ya. Penghibur ini yang disebut ada parakletos, ya kan? Dia disebut juga roh penghibur, dia disebut juga roh kebenaran, dia disebut juga roh penolong. Apa buktinya? Kita akan baca Yohanes 14 ayat 15 dan seterusnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Nah, ini yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara Muslim bahwa ini adalah Muhammad mereka. Oke? Dan ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad, ya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong ini menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan tidak mungkin Muhammad menyertai orang-orang Kristen, ya, selama-lamanya. Tidak mungkin. Jika penolong yang lain ini adalah Muhammad, ya berarti Muhammad menyertai orang-orang Kristen selama-lamanya. No, ya, ini tidak terjadi, teman-teman, ya. Nah, jadi penolong ini siapa? Ya, siapa penolong yang lain ini? Di ayat 17 jelas dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi penolong yang lain ini adalah Roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ya. Jadi roh kebenaran ini atau penolong yang lain ini diam, ya, berdiam di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Di dalamnya berdiam Roh Kudus, yaitu roh kebenaran atau roh penghibur atau roh penolong, yaitu Roh Kudus, teman-teman. Ya, dan tidak mungkin Muhammad mendiami orang-orang Kristen. Ya kan? Di sini dikatakan sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengan ayat ini sudah terpatahkan klaim dari saudara-saudara kita Muslim bahwa penolong yang lain ini adalah Muhammad, sudah terpatahkan dengan ayat ini. Karena penolong yang lain ini itu menyertai umat Kristen selama-lamanya dan berdiam di dalam hati umat Kristen. Dan dia menyertai umat Kristen selama-lamanya. Dan ini tidak mungkin Muhammad. So sorry. Ya. So teman-teman, kita akan lihat ayat 26. Dari ayat 25 kita akan lihat penjelasan lebih lanjut tentang roh penghibur, ya. Roh penghibur siapa? Mari kita lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, ya. Tetapi penghibur, siapa penghibur ini? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. So, teman-teman, ternyata roh penghibur ini adalah Roh Kudus. Ya, jadi penghibur yang dimaksud atau parakletos, ya, yaitu penolong, penghibur. Ternyata itu adalah Roh Kudus, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya kan? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati semua orang percaya, dia mengajar kita, mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia mengingatkan kita juga akan dosa. Ya, dia mengingatkan kita akan seluruh kebenaran Allah. Itulah pekerjaan dari parakletos. Ya, itulah tugas dari parakletos, yaitu Roh Kudus. So, Ustadz Kainama, maaf, Anda sesat pikir dan Anda sudah menafsirkan Alkitab secara serampangan. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan kembali apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama berikut ini. Mirsa, ini adalah bukti bahwa Yesus itu baru ada namanya setelah beberapa abad.
Nabi Isa diangkat ke langit. Baru ada nama Yesus. Sebelumnya tidak pernah ada. Itu sebabnya saya berani. Walaupun temanya, kalau Yesus bukan Isa, Ustadz K masuk Kristen lagi. Bahaya Ustadz Ipung sama Ustadz Niru nih bahaya nih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat apa yang tertulis di Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Benarkah nama Yesus ini muncul setelah Yesus terangkat ke langit? Wow, ya. Ini kayak nama ngibul dari mana ini ya? Kita baca baik-baik teman-teman. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Wow, justru nama Yesus ini sudah ada sebelum Yesus lahir, bahkan sebelum Maria mengandung. Itu sudah ada nama Yesus. Jadi kayak nama mengatakan bahwa nama Yesus ada setelah terangkat ke langit, itu dari mana ceritanya? Ya kan, kadang memang Ustadz kayak nama ini ngibul-ngibulnya itu boleh ya, boleh lah ya, berbakat ya ngibul-ngibulin orang ya. Jadi teman-teman, nama Yesus itu dibawa dari sorga. Ya, nama Yesus itu adalah nama dari sorga. Apa artinya Yesus? Itu bukan sembarangan nama. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, "Mintalah segala sesuatu yang engkau inginkan dalam namaku, maka engkau akan menerimanya." Ya, kita berdoa selalu dalam nama Yesus. Ya, nama itu berkuasa teman-teman. Ya, dan iblis aja takut mendengar nama Yesus ya. Iblis takut mendengar nama ini. Karena nama ini penuh kuasa. Nama Yesus bukan nama yang asal-asalan. Ini adalah nama dari sorga. Dan itu ada artinya teman-teman. Apa artinya Yesus? Ya, kalau kita lihat dari bahasa Ibrani itu Yosua. Ya, Yosua. Dalam bahasa Yunani Isos. Ya, jadi artinya adalah menyelamatkan. Yesus itu artinya menyelamatkan. Ada artinya teman-teman. Ya, bukan sembarang kasih nama. Ya, lalu Isa apa artinya? I don't know. Ya, tapi Yesus artinya adalah menyelamatkan. Apa buktinya? Buktinya di Matius 1 ayat 21. Mari kita lihat. Saya mulai dari ayat 20 ya teman-teman. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Hello. Jadi anak yang ada di dalam kandungan Maria bukan benih manusia, tetapi adalah benih ilahi. Ya, benih ilahi yang terlahir dari Roh Kudus. Ya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Mengapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas teman-teman? Mengapa diberi nama Yesus? Kata malaikat itu, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari nama saja sudah ketahuan ya, apa misi dari Yesus Kristus datang ke dunia ini. Tidak ada misi yang lain ya, kecuali ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Terutama dari penghukuman dosa. Dia ingin membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari penjajahan dosa. Jadi Yesus Kristus datang untuk orang-orang berdosa. Ya, orang sakit yang membutuhkan tabib. Ya, bukan orang sehat.
Jika Anda merasa orang berdosa, Anda membutuhkan Yesus. Ya, jika Anda merasa Anda tidak berdosa, maka Anda adalah pendusta. Hanya dua kemungkinan. Anda orang berdosa, dipastikan Anda membutuhkan yang namanya Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan umat manusia ini dari dosa mereka. Tidak ada alternatif lain, teman-teman. Tidak ada. Yesus artinya menyelamatkan. Jadi tidak bisa diganti pakai Isa. Tidak bisa diganti pakai nama yang lain, tidak bisa. Ya, Yesus adalah Yesus. Dalam semua bahasa di dunia ini, itu nama Yesus itu tidak berubah. Hanya paling pengaruh bunyinya saja yang berbeda. Ya, Jesus bahasa Inggris, Yesus bahasa Indonesia, Yesus bahasa Arab. Ya, tidak ada Isa bahasa Arab. Anda dengarkan deh, orang-orang Kristen Arab kalau menyanyikan lagu-lagu rohani, itu mereka menyebut Yesus itu Yesu. Tidak pernah mereka menyebut Isa. Siapa Isa ini? I don't know. So, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Kainama berikut ini. Semoga ini tidak makin ngawur ya, teman-teman. Selamat mendengarkan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ketika ada kata-kata ini, seluruh orang Kristen dan Katolik akan marah sama Kainama. Dia itu anak Allah karena ada suara dari langit bilang dia anakku. Tolong bukakan 1 Tawarik 28 nomor 6. 1 Tawarik 28 nomor 6. 28 nomor 6. Syukron. Pemirsa tolong di screenshot. Ustazah silakan baca. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Salomo sebelum Yesus sudah pernah menjadi anak tunggal, anak sulung dari Allah. Kata-kata anak Allah di dalam bahasa aslinya adalah Benei Elohim. Benei Elohim. Sudah ya? Sudah di screenshot 2 ayat. Ayat pertama yang diklaim sebagai saudara yang tersayang, yang aku hormati Kristen dan Katolik, bahwa Yesus anak Allah. Bukan cuma dia, banyak. Saya hanya kasih satu contoh bahwa Salomo adalah anak satu-satunya, anak tunggal, anak sulung dari Allah di dalam Bible. Selebihnya banyak lagi. Ada Daud, ada di Kejadian 6, dan yang berikutnya adalah saya mau kasih lihat di Ayub. Ini gara-gara Ustazah nih sama Ustadz Ipung nih. Saya jadi ini galinya dalam banget. Soalnya ini yang dipertaruhkan berat Ustazah. Kalau Ustadz K tidak bisa buktikan Yesus adalah Isa, Ustadz K jadi Kristen, berat. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Kainama ngawur lagi teman-teman ya. Super ngawur. Mengapa? Karena dia berbicara tentang anak Allah. Ya, anak Allah di dalam Alkitab itu ada 2 macam. Ya, ada anak Allah, A-nya huruf besar, itu spesifik untuk menyebut Yesus Kristus. Ya. Kemudian ada lagi anak-anak Allah atau anak Allah atau anak-anak Allah ya. Itu A-nya huruf kecil. Nah, ini untuk menyebut semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu disebut anak-anak Allah. Mari kita lihat teman-teman, kita buktikan di Yohanes 3 ayat 16. Ya, jadi Kainama mengatakan
bahwa anak Allah itu bukan Yesus doang ya, tetapi banyak ya, anak Allah itu banyak seperti Salomo, Daud, Ayub, itu dia juga menyebut dirinya anak Allah, itu dia juga disebut anak Allah. Wow, ini ya, ini Kainama ini, aduh ya, mungkin karena gimana ya, susah saya ngomongnya ya. Anak Allah, perhatikan dong, A-nya huruf kecil atau huruf besar A itu ya. Kalau A-nya huruf besar itu konotasinya hanya satu-satunya adalah Yesus Kristus. Ya, di Alkitab jika ada A huruf besar pasti konotasinya adalah Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang adalah Allah itu sendiri. Ya. Sementara anak-anak Allah, A-nya huruf kecil, itu adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan melihat Yohanes 3 ayat 16. Di sini disebut ada kata anak Allah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, pesan apa yang ada di ayat ini? Pertama, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Sementara Salomo, Daud, Ayub, dan apalagi yang disebut oleh Kainama ini, tidak pernah di situ dikatakan bahwa mereka itu adalah anak tunggal Allah. Tidak ada, mana ayatnya? Kalau ada, kasih sini. Kasih ke sini. Mana? Ya, tidak ada. Satu-satunya yang disebut anak tunggal Allah itu hanyalah Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Jadi, teman-teman, kekacauan-kekacauan ini yang dialami oleh banyak-banyak ustadz ya, terutama mu'alaf ini, karena tidak mengerti konsep Allah Tritunggal. Kalau tidak mengerti konsep Allah Tritunggal, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab akan ngawur dalam penafsirannya. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan benar. Kenapa? Karena tidak mengerti konsep Allah Tritunggal. Allah yang esa, yang eksis dalam 3 pribadi. Akhirnya ngawur semua, ya. Banyak ayat-ayat yang tidak bisa mereka pahami. Karena tidak berlandaskan kepada konsep Allah Tritunggal. Ini persoalannya, teman-teman, ya. Nah. Jadi di Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus, bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya tunggal, Pak Kainama? Ya, Mr. Kainama, apa artinya tunggal? Tunggal itu ya satu-satunya, nggak ada yang lain lagi gitu. Tunggal, atu-atunya, ya siji, ya kan? Nggak ada lagi yang lain. Only one, ya, nggak ada lagi yang lain. Nah, tadi dikatakan Salomo juga anaknya yang tunggal. Daud anaknya yang tunggal. Mana ayatnya? Anda nih ngarang-ngarang bebas ya, saya lihat ya. Mana ada Salomo, Daud, Ayub disebut anaknya yang tunggal? Mana ada ya? Cuman ada di Yohanes 3 ayat 16 dan itu adalah mengacu kepada Yesus Kristus yang dia sebut sebagai anaknya yang tunggal, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Apakah orang yang percaya kepada Salomo, kepada Daud, kepada Ayub beroleh hidup yang kekal? No, nggak ada tulisannya di situ. Anak tunggal Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia ini hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bukan Ayub, bukan Daud, bukan Salomo. Mereka semua orang berdosa. Ya, Salomo berdosa. Daud berdosa, Ayub berdosa. Mana mungkin dia bisa menyelamatkan umat manusia? Ya, jadi umat manusia hanya bisa diselamatkan melalui iman percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk semakin memantapkan kita
untuk mengatakan bahwa Kainama ini ngawur, kita akan membaca di Matius 16 teman-teman, ayat 15 sampai 17. Di sini kita akan memahami ya, apakah benar Yesus ini adalah anak Allah? Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Teman-teman, Tuhan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dia betul, bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah yang hidup. Ya, jadi hanya Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak Allah. A-nya huruf besar ya, ingat Mr. Kainama, A-nya huruf besar. Begitupun yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 13, di situ dikatakan, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Jadi teman-teman, ya, hanya iman percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri, ya. Hanya melalui percaya kepadanya lah kita bisa diselamatkan. Nah, sementara orang-orang yang percaya kepadanya itu disebut sebagai anak-anak Allah, ya, bukan anak Allah, tetapi anak-anak Allah, teman-teman. Di mana ayatnya? Tentu ada ayatnya. Kita bisa membaca di Matius 5 ayat 9, teman-teman. Di situ dikatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." A-nya huruf kecil ya. Perhatikan ya, Mr. Kainama, ya. Itu A-nya di sana adalah huruf kecil. Anak-anak Allah. Nah, ini yang dimaksud di sini bukan Yesus Kristus, tetapi orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 1. Di situ juga dikatakan, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." A-nya lagi-lagi huruf kecil. Jadi semoga dengan ini ya, Mr. Kainama dan semua pengikut ya dari Kainama itu bisa lebih cerdas untuk membedakan mana anak Allah yang mengacu kepada Kristus dan mana anak-anak Allah yang mengacu kepada orang-orang percaya, ya, kepada Salomo, kepada Daud, kepada Ayub. Itu dalam konteks anak-anak Allah sebagai orang-orang yang percaya, ya. Sementara anak Allah, A-nya huruf besar, hanya mengacu kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. So teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali apa yang dikatakan oleh Kainama berikut ini. Dari mana? Enggak, itu Yesus punya malaikat. Oh enggak. Itu punya Allah. Ya, malaikat itu punya Allah. Dan malaikat itu dia adalah diberikan oleh Allah untuk membantu, menolong Nabi Allah namanya Yesus yang adalah Isa. Saya tidak lagi bilang Yesus atau Isa, tapi Yesus Isa. Begitu ya. Mari kita buktikan. Yohanes 1 nomor 51. Yohanes 1:51. Yesus menerima wahyu firman. Silakan saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Syukran. Screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Malaikat itu milik Allah. Turun naik dia kepada anak manusia yang adalah Yesus atau Isa. Untuk menyampaikan apa? Yang tadi. Wahyu.
Ngerti ya? Yesus bukan firman yang jadi daging. Karena malaikat itu tetap turun naik untuk menyampaikan wahyu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Ahmad Kainama mempertanyakan apakah Yesus punya malaikat? No, ya. Yesus tidak punya malaikat. Malaikat itu kepunyaan Allah katanya, ya. Teman-teman, ini kenapa bisa terjadi kekacauan seperti ini? Karena itu kembali lagi kepada tidak dipahaminya eksistensi Allah Alkitab sebagai Allah Tritunggal. Allah yang esa, yang eksis dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, betul. Malaikat adalah kepunyaan Allah. Tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, Yesus hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Ini yang membuat Kainama ngaco terus ya dalam memahami firman Tuhan. Mari kita lihat di Matius 13 ayat 41. Di situ dikatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat siapa, teman-teman? Malaikat-malaikatnya. Nya siapa? Anak manusia. Ya, jadi Yesus Kristus. Ya, Yesus artinya Yesus Kristus akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Ya, berarti Yesus Kristus memiliki malaikat. Ya kan? Tadi dikatakan malaikat adalah miliknya Allah, betul. Dan Yesus itu adalah Allah. Makanya di sini dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, nanti anak manusia yaitu Yesus Kristus yang akan tampil sebagai hakim yang adil di akhir zaman itu akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan segala orang-orang yang menyesatkan. Seperti Kainama ini mungkin termasuk ya, karena dia menyesatkan begitu ya. Dan semua orang yang melakukan kejahatan, mereka akan menerima penghakiman dari hakim yang adil ini ya, dan sesuai dengan pekerjaan mereka. So teman-teman, jadi anak manusia memiliki malaikat. Mari kita lihat Markus 1 ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya, jadi tidak benar Kainama mengatakan bahwa malaikat turun naik ya kepada Tuhan Yesus, ya kepada Yesus katanya itu menyampaikan firman katanya. Mana ayatnya? Saya sih nggak pernah baca ya. Jangan ngaur nih ya, Kainama ini menyesatkan sekali kau ini Kainama. So teman-teman, jadi super ngaur ya. Malaikat turun naik itu bukan menyampaikan firman kepada Yesus Kristus, tapi melayani Yesus ya. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Melayani dia. Mr. Kainama, melayani Yesus ya. Jadi tidak berfirman kepada Yesus. Jangan Anda macam-macam menyesatkan orang ya. So teman-teman, kita akan dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Mr. Kainama berikut ini. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Coba baca. Injil itu punya Isa apa punya Yohanes? Ayo. Ini Injil Yohanes. Kemana Injil Yohanes itu? Bukan yang ada di Gospel, bukan. Ini Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes yang ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Ini Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ternyata punya juga Injil.
bahaya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka Ya. telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika ada Injil yang menyatakan Yesus bukan utusan tapi dia Tuhan atau anak Tuhan, itu bukan Injil. Jika ada Injil yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia, atau anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging menjadi manusia, itu bukan Injil. Karena isinya Injil ini, apa itu? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Injil yang bilang Yesus itu atau Yesus adalah Isa itu adalah Tuhan, inkarnasi jadi manusia, atau anak Tuhan, atau firman yang menjadi daging menjadi manusia, maaf, itu bukan Injil. Siapa yang bilang? Yesus. Yesus yang bilang. Oke? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Injil Yesus isinya tentang kerajaan Allah dan bahwa Yesus atau Isa ini adalah utusan Allah. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat di Perjanjian Lama dulu, di Bilangan 11 ayat 23. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ya, jadi di sini Allah memakai kata firman-Ku, ya. Nah, kepada Musa, kamu akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Kemudian di Bilangan 12 ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firman-Ku ini. Ya. Dan banyak sekali di Ulangan 18 ayat 19, ya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan segala firman Allah yang diucapkan oleh para nabi, akan dituntut pertanggungjawaban. So, teman-teman, ingat, garis bawahi firman-Ku. Lalu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, di Yohanes 14 ayat 24. Di situ tertulis, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, ya, dia katakan bahwa firman itu bukan darinya, tapi dari Bapa. Tapi dia menyebut firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Bagaimana ini? Apakah nama nggak tambah pusing ini seperti ini? Ya, Tuhan Yesus mengatakan firman-Ku. Dan dikatakan bahwa firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini jelas sekali bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian dikuatkan lagi Yohanes 15 ayat 7. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini janji dari Tuhan Yesus. Ya, adakah manusia yang bisa menjanjikan ini? Nah, Ustadz Kainama, ya, berhubung karena Anda tidak memahami, bahkan tidak menerima, bahkan menentang konsep Allah Tritunggal, makanya semua ayat akan dipahami secara ngaco, ngawur, ya, ngawur, bin ngaco. So, teman-teman, kita akan mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama berikut ini.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Injil Yesus isinya tentang kerajaan Allah dan bahwa Yesus atau Isa ini adalah utusan Allah, Nabi Allah. Itu baru Injil yang diajarkan. Di luar itu, maaf, tidak ada tulisannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai Wahyu tidak ada tulisan bahwa dia adalah anak Allah. Injil itu menceritakan tentang Yesus yang anak Allah, tidak ada. Tidak ada ya. Dia adalah Nabi Allah, dia adalah utusan Allah, dan dia menerima firman sebagai wahyu. Malaikat turun naik menyampaikan firman itu kepada beliau. Demikian. Wow, makin ngawur ya teman-teman ya. Makin gak jelas Ustadz Kainama ya. Ustadz Kainama seperti yakin sekali dengan apa yang dia katakan itu adalah benar. Ya sampai dia ketawa sendiri gitu. Ya kan? Sebenarnya dia mentertawakan kebodohannya teman-teman. Dia tidak mengerti apa artinya Injil. Ya. Injil artinya kabar baik, Mr. Kainama. Ya, Injil artinya good news, ya. Good news tentang apa? Yaitu tentang berita baik. Ya, berita baik tentang apa? Bahwa manusia tidak perlu masuk neraka. Ya, karena dosa-dosa mereka. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan mereka dihukum di kayu salib. Dan mereka harus percaya itu. Ya, mereka harus percaya kepada Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Harus percaya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Juru Selamat, bahwa dia adalah Mesias. Dan percaya dan mengaminkan pengorbanannya di kayu salib untuk pengampunan dosa dan membebaskan manusia dari penghukuman dosa. Itu good newsnya Pak Kainama ya. Jadi Injil itu artinya berita baik atau kabar baik, good news. Jangan Anda ganti-ganti gitu kan. Nggak ada itu Injil artinya ini mana ada. Ya, Injil itu artinya good news. Kapan Injil mulai diberitakan Ustadz Kainama? Injil mulai diberitakan itu sudah dari Taman Eden, bro. Ya, dari Taman Eden, bro, sudah diberitakan. Ya, kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 15. Jadi Injil itu tidak hanya ada di Perjanjian Baru, ya. Di Perjanjian Lama pun itu sudah dikabarkan tentang Injil, tentang kabar baik. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Di sana tertulis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini yang dikatakan oleh Allah kepada iblis. Ya, iblis yang sudah membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, harus ada juru selamat untuk menyelamatkan manusia ini dari dosa mereka. Ya. Jadi di situ sudah dijanjikan keturunannya, ya, keturunan Hawa. Inilah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan keturunannya ini akan meremukkan kepala ular, kepala iblis, teman-teman. Ya, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Mengapa harus tumit sih? Kepala lalu tumit gitu. Apa hubungannya gitu? Apa yang mau dikatakan pada ayat ini? Ini berbicara tentang penyaliban. Ya,
berbicara tentang penyaliban, teman-teman. Di mana saat itu tumit dari Tuhan Yesus tidak jadi dipatahkan. Jadi penyaliban itu membuat iblis tidak suka. Ya, karena melalui penyaliban ini iblis gagal membawa umat manusia ini ke neraka. Karena melalui penyaliban inilah umat manusia dibebaskan dari hukuman neraka. Jadi iblis kehilangan pengikut banyak sekali, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan karya penyalibannya. So teman-teman, kemudian kita melihat kapan lagi Injil diberitakan? Injil diberitakan secara spesifik di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya. Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk menubuatkan tentang Mesias dari A to Z. Mulai dari Maria akan mengandung, ya, seorang perawan akan mengandung, akan hamil, teman-teman, sudah dinubuatkan. Kemudian akan terjadi penyaliban, ya, penyaliban Mesias untuk menanggung dosa seisi dunia, itu pun sudah dinubuatkan. Kita bisa baca, teman-teman, nubuatan spesifik tentang Mesias di Yesaya 53 dari ayat 1 sampai ayat 12. Di situ dicantumkan, di situ Anda bisa tahu semua nubuatan tentang penyaliban, ya, nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saya mengutip Yesaya 53 ayat 5. Di situ dikatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah Injil. Itulah Injil Mr. Kainama, yaitu kabar baik, ya. Yesus Kristus yang disalibkan ini mendatangkan keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya kita yang berdosa ini disalibkan. Harusnya kita yang berdosa ini turun ke neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dan Dia bangkit. Dia menang atas maut. Itulah kemenangan kita, orang-orang percaya. Nah, inilah Injil. Ini Injil Mr. Kainama. Injil bukan seperti yang Anda sebut tadi. Itu ngaco, ngawur. Nggak ada hubungannya itu, ya. Nggak ada hubungannya, dan itu tidak ada tertulis bahwa itu adalah Injil. Injil artinya kabar baik. Ya, kabar baik. Kemudian Injil. Injil sudah diberitakan sejak di Taman Eden. Kemudian sudah diberitakan oleh para nabi. Ya, sudah diberitakan oleh semua rasul-rasul. Injil artinya good news. Jadi semoga Anda paham dan jangan ngawur, ya. Anda memberitakan Injil sesat Kainama. Injil yang menyesatkan, ya. Anda ini terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang sesat. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tanggapi tentang kengawuran, ya, dari Mr. Kainama ini. Mengapa ini saya lakukan, teman-teman? Supaya tidak ada penyesatan, ya kan? Supaya tidak ada penyesatan. Memang sudah dinubuatkan bahwa akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Dan Kainama ini adalah salah satu dari guru-guru palsu, teman-teman. Bagian dari guru palsu, ya. Mengapa? Karena tidak ada yang benar yang dia ajarkan. Tidak ada yang benar. Semua firman Tuhan dia kutip-kutip dan dia pelintir seenak udelnya, teman-teman. Jauh dari kebenaran. Semoga dengan video ini teman-teman semakin menjadi umat Kristen yang cerdas, dan juga teman-teman yang Muslim bisa memiliki pengetahuan, wawasan yang benar tentang kekristenan. Bukan yang ngawur, ya, yang dikonsumsi, yang dicekoki oleh banyak ustadz-ustadz mu'alaf.
Jadi mari kita menjadi umat beragama yang cerdas. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.